Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita kembali lagi di diskusi enteng-entengan malam ini di PDM TV yang langsung dipancarkan dari Studio 14A Jalan Sultan Agung, Yogyakarta, atau di lantai 3 Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan malam ini kita akan mengambil tema yang berbeda, tapi ini menarik, yang kemudian harus kita eksplorasi. Ada banyak program kerja di Kota Yogyakarta yang sudah dilakukan di tahun 2021. Kita ingin lihat di tahun 2022 apa saja program yang telah tersusun dan kemudian akan direalisasikan di tahun 2022. Hanya masalahnya kita ada kabar nanti per 17 Mei tahun 2022 ini masa bakti wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta itu akan berakhir, karena pelantikannya di tahun 2017 dan berakhir tahun 2022. Ini yang menarik di penghujung waktu ini, apa saja program yang akan direalisasikan oleh wali kota Yogyakarta dan wakil wali kota. Apa saja bentuknya, apa saja programnya. Nah, kita akan bahas bersama wakil wali kota Yogyakarta, ada Bapak Heru Purwadi. Saya menyapa ke Pak Heru. Pak Heru, sudah terhubung dengan Pak Heru? Selamat malam Pak Heru. Baik, kita masih terhubung, kita masih mencoba menghubungi Pak Heru karena kita rencanakan tadi saya langsung di studio, tapi ternyata Pak Heru sedang dalam kondisi yang sedang tidak sehat, makanya kita melakukan wawancara secara Zoom. Jadi Pak Heru posisinya ada di rumah dinas dan kita sedang menunggu terkoneksi dengan Pak Heru Purwadi. Pak Heru, apakah sudah bisa terhubung dengan kami? Baik, mari kita menunggu, dan nanti kita juga akan menghadirkan juga narasumber yang lain, adalah pegiat UMKM yang ini juga menjadi penting, menjadi salah satu garapan di Kota Yogyakarta. Kita lihat bagaimana peran UMKM di tahun 2021 dan di tahun 2022, apa saja harapannya terhadap Kota Yogyakarta, mengingat UMKM di Kota Yogyakarta luar biasa banyaknya dan banyak yang dilaksanakan oleh teman-teman pelaku UMKM dalam menumbuhkan perekonomian di masyarakat melalui apa? Melalui bidang wirausaha. Baik, saya kembali menyapa Pak Heru Purwadi. Pak Heru, Assalamualaikum Pak Heru. Baik, sepertinya belum terhubung. Selamat malam Pak Heru. Baik, dan saya menyapa dulu kepada pemirsa yang malam ini bergabung bersama kami lewat Zoom. Terima kasih telah bergabung di mengkondisikan di acara ini. Dan kami dapat informasi by phone dari rumah dinas sedang mengkondisikan untuk teknis sedang diperbaiki. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa terhubung dengan Pak Heru Purwadi. Baik, sebagai gambaran ilustrasi di Kota Yogyakarta di tahun 2021 banyak program, mulai banyak kesehatan, kemudian sosial, pendidikan,
ekonomi, banyak hal termasuk pembangunan sarana prasarana di kota Yogyakarta yang kita lihat banyak pembangunan dan sekarang sudah mulai selesai di akhir tahun kemarin di tahun 2021, dan di tahun 2002 juga banyak isu penting yang sebenarnya kita harus ungkap gitu ya. Salah satunya tentang kabar bahwa nanti di tahun 2020 dalam minggu ini katanya akan dilakukan belajar tatap muka 100%. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang sudah menunggu agar anak-anaknya bisa belajar penuh di sekolah. Mengingat selama 2 tahun terakhir anak-anak belajar secara online di rumah, dan ini memang menyita perhatian dari orang tua, dan sekarang ada kebijakan mengingat penurunan atau barangkali sudah meredanya virus corona di Indonesia termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Ini juga akan kita lihat nanti apa tanggapannya Pak Heru, apa penjelasannya Pak Wakil Wali Kota terhadap kabar mengenai akan dilakukannya belajar tatap muka 100%. Apa saja persiapannya, kemudian dengan kendala dengan harapan lain, apakah kemudian ini bisa dilakukan, dan ada tidak kemungkinan sekolah yang tidak dapat menerapkan belajar tatap muka 100%. Nah, selain pendidikan juga ada hal lain tentang kesehatan. Lalu kemudian ini menarik, kita ingin lihat bagaimana kemudian contoh ada isu tentang misalnya anak yang butuh gizi atau anak yang dianggap kurang gizi, bagaimana kemudian presentasi kenaikan ini. Lalu terkait kemiskinan, berapa angka kemiskinan di kota Yogyakarta, apakah kemudian naik atau ini turun, berapa prosentasenya. Lalu di tingkat misalnya ada kemiskinan, itu faktornya apa saja, apakah memang karena faktor krisis tentang perekonomian atau ada faktor lain. Selain masalah pendidikan dari sosial, juga kita ingin lihat yang menarik tadi adalah soal pembangunan. Pembangunan apa saja yang akan dilakukan di tahun 2022. Mengingat kota Yogyakarta ini kita lihat pada tahun 2021 di awal Desember hingga akhir Desember menjelang tahun baru, kota Yogyakarta diserbu wisatawan domestik dari berbagai kota di Pulau Jawa terutama, bahkan dari Indonesia, dari Sumatera, Pulau Bali dan sebagainya. Ini tentu kabar menggembirakan karena kemudian pertumbuhan ekonomi dari aspek wisata terus tumbuh, dan ini kemudian ikut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Nah, pertanyaan kita semua, apakah kemudian kondisi wisata yang tumbuh ini sudah dinyatakan pulih atau kemudian ini belum masuk ke wilayah yang pulih. Selanjutnya masih dari wisata tentang hotel. Ketika pandemi, hotel-hotel di kota Yogyakarta dalam kondisi yang mengenaskan karena tidak ada tamu, bahkan sempat kolab. Waktu itu kita sempat berkomunikasi dengan ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRIDI, ada Mas Dedi, yang waktu itu mengatakan ada hotel yang sempat akan dijual karena sudah tidak ada kesanggupan untuk memenuhi biaya operasional, mulai listrik, air dan sebagainya, termasuk karyawan, karena karyawan banyak yang dirumahkan, dan itu yang kemudian menjadi alasan beberapa pengusaha untuk menutup hotel karena memang sudah tidak sanggup lagi. Nah, di tahun ini apakah kemudian juga akan dilakukan? Apakah hotel-hotel sudah mulai tumbuh? Bagaimana kemudian tingkat okupansinya, tingkat hunianya, apakah juga sudah semakin naik secara signifikan? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sampai tadi adalah merupakan pertanyaan yang menarik yang nantinya akan kita konfirmasi kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Heru Purwadi. Baik, saya kembali menyapa ke Pak Heru Purwadi. Selamat malam Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Baik, Pak Heru, sehat Pak Heru nih? Kayaknya masih pusat nih Pak Heru nih, kayaknya akan dalam kondisi yang tidak fit ini Pak Heru nih. Halo Pak Heru.
Halo Pak Heru, baik. Pak Heru, baik. Pak Heru masih mulai bisa mendengarkan suara Pak Heru? Oke, Pak Heru, eh, kita ingin kan melihat malam ini kan ada kabar bahwa di tanggal 17 Mei di tahun ini kan masa berakhirnya wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta. Nah ini menarik, kemudian apakah kabar ini betul Pak Heru Perwadi? Baik Pak Heru. Nah kalau bis, baik, baik. Baik, Pak Heru. Eh, Kalau kita ingin lihat di tahun 2022 ini Pak Heru, apa saja program yang akan dilakukan? Katakanlah mulai pendidikan dulu Pak Heru. Itu apakah akan diberlakukan belajar tatap muka 100%?
artinya rencana untuk belajar tatap muka ini 100% tetap dibagi 50-50 gitu ya Pak Heru? Ya, 50, 75, 100. Oh 50, 75, 100. Ini nanti realisasinya kapan nih Pak Heru? Apakah di Januari ini Nah, atau? 75 ya, kan? Yang 75 ya jalan. Oke. Terus nanti kita akan proses sudah apa? Kalau nanti sudah kira-kira kita sudah bisa menjadikan nanti kita laksanakan 100%. Tapi yang penting 75% jalan dulu semua. Dan sekarang kan nanti rencana kita melakukan vaksinasi untuk 16 tahun, dan nanti kita juga masih akan melakukan screening. Screening. Proses pembelajaran kita akan begini dengan screening, dengan setiap sekolah nanti akan kita ambil sekitar 10% untuk kita tes antigen tentang apakah ada kasus-kasus seperti di sekolah, kelas, dan segala. Ini sebagai bagian dari upaya kita semuanya untuk menjadikan pembelajaran tahun baru memang betul-betul pelaksananya yang baik. Okay. Dan mereka yang datang itu berproses. Baik. Apakah akan ada perkecualian bagi sekolah tertentu Pak Heru yang kemudian tidak bisa melaksanakan ketentuan ini? Kemarin tidak ada apa? Apakah ada pengecualian terhadap sekolah yang tidak dapat melaksanakan belajar tatap muka dengan sistem baru ini? Jadi kita tuh meskipun 75% 100%, kita saat ini punya keputusan tetap melakukan daring. Oh, daring. Artinya kalau 20% bisa diambil di rumah. Dan 100% nanti kita juga pasti kalau misalnya pelaksananya belum bisa 100% semuanya, maka nanti akan kita lakukan. Artinya kalau sekolah-sekolah yang memang belum siap dan segala macam, vaksinasi belum siap, fasilitas belum siap, ya saya kira kalau sebagainya yang mempunyai 50% ya kita kemampuan yang 50% jadi kita lihat dari perkembangan dari setiap sekolah itu seperti apa. Oke. Baik. Mudah-mudahan yang program tatap muka ini artinya berjalan lancar dan mulus ya Pak ya. Ya. Oke. Baik Pak Heru, ini tadi soal kesehatan, soal pendidikan. Nah, terkait dengan soal program lain, katakanlah program tentang revitalisasi pedagang kaki lima, apakah memang benar ada rencana untuk memindahkan pedagang di ex hotel di South Endra dan di ex hotel Mutiara Pak Heru? Ya, kalau itu kan program bersama antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Jadi itu kita lakukan bareng. Untuk yang pertama memang kita ini mengembangkan kawasan Malioboro semakin baik, semakin bisa. Memang siapa kita pernah mengalami ketika Malioboro dikelola secara baik, saya kira harusnya pengunjung sudah semakin. Nah, penataan PKL tidak hanya di Malioboro sebenarnya, dimanapun sebenarnya kita akan sama-sama seiring sampai dari perubahan untuk memberikan wajah dari Jakarta sesuai dengan karakternya masing-masing. Ini tidak semata-mata hanya di Malioboro saja, kita semuanya ingin menata PKL ini dimanapun, termasuk yang di Sudirman, termasuk yang kemarin sudah kita termasuk yang di Alang dan semacam itu kita atas ini kita harus menghadapi perkembangan kota-kota di Indonesia itu harus sedemikian rupa sehingga kita harus betul-betul bisa mempunyai daya saing yang kuat. Bagaimana visi-misi kami 5 tahun ini adalah kita memperkuat daya saing utama sebagai daerah untuk bisa menjadi daerah masyarakat. Karena itu kita berharap tidak hanya PKL kita tata, bahkan di sungai-sungai pun kita tata semua, sejumlah sungai kita perbaiki agar bisa menjadi destinasi-destinasi wisata baru atau paling tidak menjadi kunjungan baru untuk perikanan masyarakat, untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa menikmati kue pariwisata. Selama ini kan kue pariwisata hanya bisa dinikmati yang pasti dari atas terutama korporasi
Baik, baru artinya kita lihat di tahun 2022 akan ada penumbuhan tempat wisata baru di kota Yogyakarta. Di manakah tempat itu dan apa saja bentuk wisatanya? Baik, tahan dulu dan tetap bersama diskusi enteng-entengan. Kami kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih tetap bersama kami di diskusi dengan, dan selain Pak Heru, kita juga ada salah satu narasumber yang baru saja datang. Ini adalah pelaku UMKM. Kita biasa menyapa Mbak Lucy. Selamat malam Mbak Lucy. Malam Mas Azam. Baik, tadi kita akan lihat apa kemudian peran UMKM di kota Jakarta. Tapi kemudian kita akan menyapa kembali ke Pak Heru, dan ini sepertinya Pak Heru tadi kita dikonfirmasi Pak Heru masih ada acara. Baik, kita ingin menanyakan satu lagi pertanyaan Pak Heru. Pak Heru, terkait dengan masalah wisata tadi, bagaimana kemudian kondisi perhotelan di kota Yogyakarta? Apakah sudah pulih atau barangkali ada informasi lain yang perlu disampaikan Pak Heru? Tentang hotel Pak Heru. Oh, ya kalau hotel itu memang kan, jadi ini dalam tahun 2020 itu mobilitas masyarakat itu kan mulai bulan Januari sampai Maret itu masih bagus. Lalu itu April, Mei, Juni sampai dengan Juli itu kan negatif. Agustus sudah mulai bangkit. Meskipun kemudian Agustus tahun 2020 sudah mulai merupakan sebaran-sebaran orang di
artinya di ada upaya untuk meningkatkan masa tinggal wisatawan yang tinggi. artinya di tahun 2022 optimis hotel akan pulih ya Pak ya? Selama kita jadi kalau 2021 itu game changernya adalah vaksinasi. Begitu Kota Jakarta bisa cepat melakukan vaksinasi sampai lebih dari 100%, bahkan jumlah yang kita vaksin lebih dari 60%, itu menunjukkan kekebalan komunitas sudah semakin. Nah, itu yang menjadi game changernya ternyata ketika di vaksin ternyata kasusnya turun dan mungkin kan ada. Nah, yang tahun 2022 ini kita berharap protokol kesehatan menjadi panglima dari game changer. Kalau semua sudah vaksin dan nanti kalau misalnya sempat ada booster dan segala macam, saya kira potensi 2022 untuk tumbuh lagi itu besar. Dan bahkan kalau kita melihat dari pertumbuhan sekarang ini, itu potensi untuk menjadi besar karena kita melihat sampai saat ini Omikron memang tidak begitu banyak bisa datang ke Indonesia dan tidak mengganggu kesediaan kamar dan rumah sakit terutama, sehingga memungkinkan tidak semuanya mampu menangani mengatasi persoalan misalnya terjadi kasus-kasus Omikron dan sebagainya. Nah, ini memang kuncinya bagaimana kita kalau Omikron datang ke Indonesia khususnya dan bagaimana masyarakat itu bisa menjaga protokol kesehatan sampai betul virusnya. Jadi selama virus masih ada maka kita berharap masker, hand sanitizer dan segala macamnya itu berjalan. Baik, pertanyaan terakhir Pak Heru tentang UMKM. Apa program yang akan dilakukan Kota Yogyakarta terhadap pelaku UMKM Pak Heru? Ya, saya kira UMKM di Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah penataan tahun 2020 itu kan sudah mencoba dan mungkin memaksa mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, yang kemudian kita paksa mereka untuk bisa transaksi secara digital, kita ajak mereka secara bersama-sama menghadapi pandemi dengan budaya dan kemudian beradaptasi dengan situasi yang baru. Tahun 2021 sudah menjadi sebagian besar sudah jalan karena 2020 sudah kita kondisikan, kita kerjasama dengan beberapa kelompok korporasi. Tahun 2021 meskipun pandemi PPKM jalannya agak panjang, tapi pertumbuhan UMKM masih bagus. Dan kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 2021 itu kan Jogja terus meningkat, bahkan triwulan kedua bisa sampai 8, triwulan ketiga 11,5. Triwulan keempat ini dan tahun 2021 juga beritahu. Nah, kalau ini terus bertumbuh, saya kira nanti tahun 2022 akan terus berada di atas meskipun nanti tidak setinggi triwulan ketiga, karena pasti triwulan kedua menjadi tinggi karena kita berangkat dari minus sehingga peningkatannya tinggi. Besok itu kita memulai dari positif sehingga peningkatannya pasti tidak setinggi pada saat kita pandemi. Tapi kita optimis tumbuh karena apa? Karena akses di Jakarta yang ada di China ini memungkinkan orang lebih mudah datang sini, apalagi juga sekarang itu akses untuk Jogja juga semakin dimudahkan dengan berbagai macam sarana modal. Nah, karena itulah maka UMKM berpotensi untuk meningkat. Satu, karena wisata dan muncul. Yang kedua, sekolah sudah mulai 100%, kampus-kampus sudah mulai pada berdatangan. Nah, ketika kampus dan sekolah sudah mulai menggeliat datang semuanya wisata dan datang, maka potensi untuk membuka UMKM baik kampung-kampung yang kemarin mungkin kos-kosannya mungkin selama 2 tahun dari ini pasti mau masuk kembali. Yang kemarin dari cucian mahasiswa itu pakaian mahasiswa itu tidak ada yang mencucikan, mungkin usaha yang kemarin bisa melayani
mulai bisa diakses, dan kemudian kita lanjutkan nanti sampai seluruh RT pun kita akan memasang bagian mungkin 2023 mungkin sudah kita mulai pasang bagian. Dan kemudian yang kedua, kita akan menggenjot beberapa kita punya stok untuk goes, kita dorong goesnya untuk kampung wisata yang tadi budaya itu akan menjadi support masyarakat itu bisa mengundang para wisatawan untuk para warga untuk membelanjakan uangnya sekitar. Jadi ini dengan RW yang menjadikan seluruh kota Jakarta sebagai destinasi wisata, seluruh kampung ada kampung wisata, ada wisata budaya, dan kemudian ada sejumlah kelompok masyarakat yang kemudian mempunyai spot-spot mereka bertemu yang organisasi untuk masyarakat sendiri. Itu memungkinkan bahkan akan tumbuh para gerakan usaha baru yang tumbuh karena didorong oleh pandemi. Baik, terima kasih Pak Heru penjelasannya, dan sepertinya Pak Heru malam ini harus ada kegiatan lain. Terima kasih Pak Heru telah menyempatkan diri bergabung bersama kami di BDM TV. Selamat malam Pak Heru, selamat baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita break sebentar, tetaplah bersama. Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita akan masih lanjut di diskusi dengan dan tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi. Bersepeda itu hobinya kita-kita, bersaudara itu caranya kita-kita. Dari Sabang sampai Merauke, di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi elok dan Nusantara. Bersepeda itu hobinya kita-kita, Nusantara itu semangatkan kita-kita. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desa. Yo ayo ayo olahraga, yo ayo ayo olahraga. Yo ayo ayo olahraga, yo ayo ayo olahraga. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desa. Masih bersama kami di diskusi endengan. Ini ada program kerja tayangan reguler dari RSPU bekerjasama dengan Tim Daerah Muhammadiyah Kota Jakarta. Dan tadi sebenarnya kita ingin banyak bahasanya penjelasan dari Pak Heru, tapi karena Pak Heru ada acara lain kita harus melepas dulu. Tapi next time kita akan mengundang kembali Pak Heru untuk menyampaikan banyak program. Mudah-mudahan sebelum main masih kesempatan kita ketemu dengan Pak Heru. Dan sekarang tadi kita sampaikan tentang UMKM. Nah, yang di sebelah saya ini adalah pelaku UMKM, dia pengusaha, seorang pelaku wirausaha yang kreatif dengan branding Coffee Coffee. Dulu ada di Jalan Bantul, ada di Bangunarjo, Sewon, tapi kemudian sekarang ada di Jalan Wonosari, tepatnya di Jepol, gitu ya, benar ya? Iya. Di Jepol ya. Namanya Mbak Lucy Erni Sri Yudiati, dan kami sering menyebutkan Sri Yuniati. Ya gitu ya. Apa kabar Mbak Lucy? Selamat malam. Ini kok capek ini kenapa ini? Produksi saya. Produksi gitu ya? Dari produksi coklat itu? Iya.
coklat sama tadi rencana mau bikin sirup kopi. Sirup kopi ini baru atau lama? Sudah sekitar 1 tahun. Setahun gitu ya. Untuk sirupnya sirupnya. ini. Sirupnya itu. Kalau coklatnya lebih dulu. Lebih dulu. Oke. Kalau sekarang yang diproduksi apa saja nih, Mbak Lucy? Kita ada olahan kopi itu stik kopi mocha, coklat kopi, sirup kopi. Sirup kopi. Ya. Itu kemudian penjualannya apa ini? Penjualannya apakah kemudian masih tetap online atau masih juga melayani penjualan apa? Bahasanya apa? Penjualan tatap muka itu ya? Iya, untuk online alhamdulillah masih jalan. Terus sekarang mulai ada konsinyasi dari kita titip ke Demangul, Puncak Sosok. Oh, berbagai tempat wisata gitu ya? Iya. Oke. Beberapa ada 8 tempat kalau nggak salah saya udah mulai titip. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan, misalnya gini, ini kan tadi Pak Heru kan sempat menyebut UMKM kan, ya, Iya. ada harapan itu. Kebetulan tadi pemirsa Mbak Lucy ini kesehariannya selaku jadi pengusaha juga salah satunya menjadi ketua bidang program, ya, ketua bidang program di kanal Entrepreneur. Ini adalah program yang sedang digalakan oleh kanal Entrepreneur terkait dengan masalah UMKM. Nah, Mbak Lucy, apa kira-kira harapan Mbak Lucy di tahun 2022 tentang UMKM? Harapan saya untuk kedepannya dari mohon dukungan dari pemerintah untuk selalu melibatkan UMKM. Jadi dari pihak pemerintah pun mungkin ada menyisihkan sedikit untuk ini loh, dari pemerintah harus belanja ke UMKM. Jadi kita bisa apa istilahnya, ada penjualan dari situ untuk continue atau gimana ya, setiap bulannya dari pemerintah bisa menyisihkan untuk khusus belanja untuk UMKM gitu loh. Selama ini sudah ada atau ada tapi belum optimal gitu? Mungkin sudah ada, cuman maaf mungkin dari pemerintah pun kayak dia udah terbiasa belanja di sini ya, untuk berikutnya belanja di sini belum ada ke tempat yang lain. Ya, kayak gitu. Memang perlu ditingkatkan kembali soal komunikasi gitu ya. Iya. Soal komunikasi. Iya, Oke. iya. Mbak, kalau pandangan Mbak Lucy atau kemudian pengalaman Mbak Lucy, selama ini kendala untuk pengembangan UMKM itu ada di mana saja sebenarnya? UMKM kendalanya ya di pemasaran. Pemasaran itu. Kalau Iya. untuk produksi nggak ada masalah gitu, termasuk modal dan sebagainya itu apakah? Insya Allah bisa. Bisa Cuman gitu ya? ini kalau pemasarannya lebih bagus ya, kita ada peningkatan modal, peningkatan untuk tenaga, pasti itu. Tapi selama ini kan kita cukup kayaknya belum bisa lari, masih jalan di tempat, belum terlalu bisa mengembangkan. Oke. Jadi Kalau seperti itu penyebabnya apa Mbak Lucy? Kok jalan tadi sempat ada bahasa jalan di tempat itu, kenapa itu? ya mungkin karena dulu sebelum pandemi emang alhamdulillah lancar. Setelah pandemi ini kan kita untuk maju terkendala karena ya dari orang masyarakat sekitarnya, untuk modalnya juga, untuk pengembangan lebih luasnya belum berjalan. Mungkin kalau ada dari pihak atau lembaga yang bisa membantu memberi wadah ke UMKM, mungkin kita bisa lebih berkembang. Bisa lebih berkembang itu. Iya. Tapi kalau gini, pemerintah kan sukses ya. Kita lihat teman semua, pemerintah sukses melakukan vaksinasi dan buktinya di daerah istimewa Jakarta kan juga udah turun ya untuk program itu. Apakah ketika ada program vaksinasi kemudian penurunan terhadap pasien COVID dan mulai mudah-mudahan mulai hilang itu virus corona itu, ada dampaknya nggak sekarang? Alhamdulillah ada, mulai ada pameran dari pemerintah itu udah mulai muncul. Kita udah beberapa kali diajak, setelah kemarin dengar untuk akhir tahun harus di
tutup lagi, ternyata tidak jadi, ya kita lanjut untuk ada pameran di hotel, di hotel, di mall itu tetap berjalan. Nah itu berpengaruh juga untuk kita. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan. Iya. Oke. Tadi Pak Heru juga sempat menyebut tentang akan dibukanya belajar tatap muka ya kan, dari 75 kemudian 100. Ini apakah juga memberikan dampak terhadap penjualan UMKM? Saya rasa bisa berdampak untuk UMKM karena tadinya yang kita stuck, kita mulai jalan lagi untuk pengembangan, dan anak-anak kayak sekolah, mahasiswa itu butuh kayak perlu refreshing, kita jalan-jalan, oh ada pameran gini. Mungkin selama pandemi itu kan kita di rumah aja, jadi mereka kayak butuh hiburan, butuh refreshing. Jadi sekalinya ada bazar, benar-benar yang banyak didatengin, banyak dikunjungin, itu bawa dampak positif untuk kita. Dan mereka kan mau nggak mau belanja di tempat kita. Mau belanja gitu. Iya. Oke. Tapi kalau berarti ada potensi barang-barang itu mau dibeli oleh pengunjung atau kemudian wisatawan itu? Iya, ada potensi lebih besar seandainya kita diadakan event dan mereka berkunjung, itu banyak dampak positifnya untuk kita, untuk para UMKM. Oke. Berarti selama tahun, katakanlah dari Desember sampai Januari ini, apakah kemudian event-event semacam expo atau pameran atau bazar ini sudah memenuhi harapan dari pelaku UMKM belum? Alhamdulillah kalau saya pribadi terpenuhin. Mungkin kalau saya ya sering mengajak teman-teman UMKM, istilahnya jangan, kan biasanya UMKM tuh mindsetnya udah aku dodolan ki kudu payu. Dodolan kudu payu. Nek saya mikirnya sekalian branding. Jadi dua-duanya balance jalan. Bisa untuk branding, syukur-syukur laku gitu. Jadi orang lebih mengenal produk kita kalau kita selalu ikut event. Oke. Gitu. Jadi tetap berarti pelaku UMKM itu butuh event ya? Iya. Butuh event. Event sebagai peserta juga iya. Yap. Event, kemudian pernah nggak melakukan kegiatan event, menyelenggarakan event gitu? Kalau saya sendiri selama ini selalu ikut event, belum pernah menyelenggarakan sendiri. Belum pernah menyelenggarakan. Dengan teman-teman lain dari komunitas OVI itu? Belum pernah. Jadi selalu ikut sebagai peserta aja selama ini. Oke. Ketika menjadi peserta event Bazar Expo, adakah pengalaman yang paling menarik ketika itu? Di mana Mbak Lucy bisa kesannya berbeda waktu itu? Ada di mana itu? Masih ingat nggak? Ada ya, waktu itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu ada event dari Kelurahan Pangungharjo. Iya. Okay. Di situ kan ada dari Kelurahan Pangungharjo itu untuk PKK-nya dia juara 1 seprovinsi. Terus? Nah dari situ mulai banyak tamu yang datang ke situ untuk jadi istilahnya berbagi ilmu, tuker apa sih ilmu lah tentang kiat-kiat gimana sih bisa juara. Akhirnya setiap ada tamu dari kelurahan bikin event mini bazar. Waktu itu saya masih cuman nyeduh kopinya aja. Iya. Okay. Dari situ saya inget banget tamu dari Kalimantan. Pas datang di stand saya, dia suka kopi, orangnya suka kopi, itu ibu-ibu. Cuman nanya, kok nggak ada yang bisa dibawa pulang Mbak? Cuman nyeduh aja ini, nggak berpikir untuk bikin apa gitu yang buat buah tangan gitu. Akhirnya saya berpikir, dari situlah saya mulai bisa
mikir apa ya, bisa bikin olahan kopi yang bisa dibawa pulang, oleh-oleh ya. Jadi dari situlah saya mulai mengembangkan kreativitas saya tentang kopi, dari Kreasi ya, ya kreasi dari kopi, ya. kreasi Oke. dari bahan dasarnya kopi. Dan dari situ orang banyak bilang, aku kini ngombe kopi kok asam lambung naik. Nah, saya Oke. pengen menghilangkan itu. Jadi bikin olahan kopinya yang kalau kopi dicampur bahan lain kan nggak terlalu keras untuk apa, gas dari si kopinya itu. Oke. Gitu. Nah, akhirnya pertama saya bikin olahan kopi itu saya mencoba bikin dodol kopi. Dodol kopi. Iya. Jadi dibikin kayak dolgar itu ya modelnya gitu ya. Iya, jenang Oh, jenang gitu kopi. ya, jenang Heeh. kopi. Waktu itu banyak suka itu ya. Alhamdulillah setiap event saya bikin itu tuh selalu habis. Tapi ya resikonya setiap mau event bikin harus 4 jam kita ngaduknya. Setiap jam Itu mengaduk. Oke. 4 Baik. jam itu ngaduknya. Oke. Akhirnya dari situ mulai berkembang lagi, pikir apa olahan kopinya, dan ketemu coklat kopi itu. Sampai hari ini gitu ya. Sampai hari ini. Artinya branding tadi Cozy Coffee itu memang lebih ke apa, varian kopi gitu ya. Ya, Lebih ke varian kopi. nggih, nggih. Baik, saya kan juga dengar kabar Mbak Lucy kan juga anggota apa, kanal entrepreneur itu kan. Kanal entrepreneur itu apa? Kanal entrepreneur itu satu organisasi tentang istilahnya wadah untuk Wadah, oke. UMKM. Oke. Jadi kita pintunya UMKM. Jadi Itu memang kayak bener kayak jaringan UMKM berbasis digital, betul tuh ya? ya itu kita lebih mengutamakan UMKM, apa istilahnya, Lebih memberdayakan untuk gitu, pemberdayaan gitu. memperdayakan Ah, UMKM. oke. Gimana caranya mengangkat UMKM bisa lebih dikenal masyarakat. Lebih dikenal dan itu laku gitu ya? Ya, Dan itu laku produknya gitu ya? Oke. itu yang paling penting. Paling penting itu ya, paling penting laku. Kalau jalan nggak laku nggak penting gitu ya. Yang penting jalan laku gitu. Oke, baik. Sekarang tadi kita menyambung lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Heru. Ada harapan tentang pertumbuhan UMKM di tahun 2022 itu. Sekarang apa yang mau disampaikan ke Pak Heru? Misalkan ini terkait dengan Kota Jakarta itu. Apa Mbak Lucy yang mau disampaikan tentang UMKM? Oke, selamat malam Pak Heru. Semoga masih bisa mendengarkan atau melihat saya. Saya pengen dari pemerintah memfasilitasi, selalu mengutamakan UMKM untuk pengembangan UMKM. Oke. Selalu bikin event untuk UMKM agar produk UMKM bisa dikenal masyarakat. Itu aja sih yang intinya, mengenalkan UMKM kepada semua masyarakat gitu aja. Oke, dan dipasarkan, syukur-syukur ada wadah tersendiri untuk ini loh, semua di sini produk UMKM. Kalau mau nyari produk UMKM ya di sini. Oke. Atau bikin plaza UMKM atau toko UMKM. Nah, jadi orang pengen cari produk UMKM ya disitulah gitu. Oke. Artinya biar konkret ini ya, pelaku UMKM memproduksi kemudian dipasarkan dan laku gitu ya. Iya. Dan itu dibantu oleh pemerintah. Nggih. Nah, dibantuan ini apa, bentuknya apa nih? Bentuk bantuannya pemerintahnya apa nih? Misalnya untuk apa? Misalkan kalau mau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya apa nih Pak Lucy? Wadah aja kayak Oh, wadah. ditampung. Oh, ditampung, Jadi ya dari pemerintah memfasilitasi kayak ya plaza UMKM itu, dan nanti dari pemerintah sendiri juga harus dari sebagian honorer dari gaji pegawai itu. gaji pegawai itu kalau bisa berapa persennya untuk berbelanja di Memangnya mau pegawainya? ya harus mau. Oh, kalau gitu ya? kalau dari
kepalanya aja udah ini harus loh berapa persennya untuk belanja di UMKM. Pasti itu senang banget untuk para UMKM. Baik, ini ada harapan nih, ada harapan dari pelaku UMKM. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pegawai negeri itu kan, tolong dong dibantu UMKM, gajinya mau disisihkan gitu ya? Iya. Gajinya disisihkan untuk beli UMKM gitu, supaya ini tumbuh. Gitu. Baik, sekarang pertanyaan terakhir, Mbak Lucy. Ini tadi kan disampaikan harapan itu. Nah, sekarang yang paling penting ini, bagaimana cara untuk memberdayakan UMKM supaya minimal katakanlah di tahun 2002 ini UMKM kembali naik kelas. Nah, ini yang dari kembali lagi ke pemerintah, mungkin dari UMKM masih banyak yang kayak perizinan atau pelatihan untuk packaging atau foto produk, itu masih banyak yang belum bisa benar-benar bagus untuk packaging sama foto produknya. Jadi padahal sebenarnya untuk orang mau beli itu lihat awalnya dulu, lihat packagingnya dulu. Dia mikirnya tempat bagus otomatis isinya enak. Biasanya gitu. Itu yang paling gampang dilihat dari satu produk ya. Kalau saya gitu, melihat bungkusnya bagus berarti dia berkualitas gitu. Oke, jadi foto produk sangat penting ya. Foto produk sama packaging. Ya. Oke. Baik, pemirsa demikian tadi dari Pak Heru Purwadi, kemudian kita sambung dengan bahasanya curhat itu ya, curhat pelaku UMKM gitu ya. Iya. Boleh gitu ya. Kayaknya lebih ke curhatnya lebih ini. Curhat gitu ya. Curhat ke UMKM karena banyak produk yang sudah diproduksi, dipasarkan, tapi ternyata lakunya belum optimal gitu ya. Iya, padahal produk UMKM tuh bagus-bagus. Bagus-bagus itu ya. Iya. Oke, nggak kalah lagi dengan yang lain gitu ya. Iya, nggak kalah sama pabrikan. Baik. Dan akhirnya saya harus mengakhiri pertemuan kita di malam ini di diskusi enteng-entengan. Terima kasih pada Pak Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Jakarta yang tadi telah bergabung bersama kami. Tapi harus mengakhiri karena ada kegiatan lain. Dan Mbak Lucy, terima kasih bergabung di Medium TV. Dan akhirnya saya Azam Sauki Adam. Salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latihan ini ngomong.